membangkitkan imajinasi sudah tidak dilakukan karena itu adanya adalah pada kegiatan mendongeng. Kau sudah tidak mendongeng, kau juga semuanya juga dia mendongeng. Kok jangan nyalahkan anaknya kalau memang itu nggak suka buat ketika mengasih makan anak-anaknya itu cuma dengan merebus jagung, lalu jagung itu disebar ke lantai, lalu anak-anak itu makan kambingan dari langit. Itu sangat menyusahkan saya. Bersama kita sekarang ada penulis terkenal dari Indonesia, dari Jatilawang. Panggilannya Pak Tohari, melahirkan tetralogi Tonggeng Dukul Paro. Kita akan bercakap dengan Eyang Tohari. Ya. Bagaimana Eyang kemudian menjadi senang menulis? Sejak kapan? Tadinya saya sangat suka membaca. Bukan pernah membaca, sangat suka membaca. Kalau tidak ada buku yang baru, saya akan lari kemana-mana untuk mencari buku. Termasuk lari ke Jakarta untuk mencari buku. Nah, dengan demikian buku yang saya baca jumlahnya sangat banyak. Boleh diceritakan antara lain buku apa yang baca di awal? Yang paling terkenal tentu Pramudia. Ya. Lalu saya juga Mokhtar Lubis saya suka. Ya. Terus juga Layar Terkembang Sultan Syahrir Sabana. Lalu Hamka. Ya. Dan juga klasik yang dari Sumatera. Siti Nurbaya. Ya. Tapi kemudian saya tersentak ketika membaca John Steinbeck, pemenang Nobel itu. Ternyata karyanya Tortilla Flag sudah ada dalam bahasa Indonesia. Dalam Balai Pustaka. Bukan, siapa saya? Steinbeck ya. Orang Sumatera. Tapi minat baca itu sendiri tumbuh dengan sendirinya atau memang gimana ya? Karena sekarang menemukan minat baca kan nggak gampang ya yang Itu penting pertanyaan. Ini para orang tua harus disalahkan. Karena minat baca itu datang kemudian setelah rasa ingin tahu itu ada imajinasi. Nah, membangkitkan imajinasi dulu itu. Nah, kalau sudah ada imajinasi, orang itu baru ingin punya tahu apa-apa tahu. Membangkitkan imajinasi sudah tidak dilakukan karena itu adanya adalah pada kegiatan mendongeng. Kau sudah tidak mendongeng, kau juga semuanya juga dia mendongeng. Kok jangan nyalahkan anaknya kalau memang itu nggak suka buat. Nah, kalau saya dulu kan dongeng di musola dongeng, di kelas dongeng, di rumah dongeng gitu. Ada dongeng sang kancil itu kurang ngajarin trik, kurang membayang siksa kubur. Bagian siksa kubur ada lagi. Jadi di surga itu dihuni oleh 72 bidadari. Kemudian saya bayangkan sendiri kalau 72 bidadari pasti ada tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Batak, tampang Bali, juga tampang Cina, Belanda, Negro, semuanya ada kan itu 70. Bukan Arab aja. Bukan. Nah itu melakukan itu siapa ya? Maksudnya para pemuka agama gitu di musola. Itu nyanyiannya apa puji-pujian itu dinyanyikan tanpa tahu maknanya oleh setiap anak. Kita masuk ke musola setelah ambil air sambil menunggu imam datang, itu namanya kita puji-pujian. Macam-macam puji-pujian, semuanya nyanyian tentang agama. Itu tradisi NU. Ya. Itu pun sekarang sudah tidak lagi. NU-nya juga sudah jadi kayak Muhammadiyah itu. Nggak suka yang begitu. Iya. Itu. Jadi sayang sekali tradisi puji-pujian itu hilang, tradisi mendongeng itu hilang, dan itu kesalahan kita. Bukan kesalahan siapa-siapa. Nah, tapi yang paling mendorong Eyang sehingga kemudian suka membaca kitab apa di awal?
Di awal itu saya sampai lupa yang mana yang pertama karena Iya. banyak sekali yang saya baca. Tapi yang saya paling berkesan yang Sumatera itu Siti Nurbaya itu siapa? Marah Rusli. Itu yang paling terkesan karena saya Jawa, tapi terpukau melihat bahasa Melayu. Oh, Iya. Marah Rusli bahasanya Melayu betul. Gitu. Iya. Itu saya terpukau. Jadi bukan jalan ceritanya juga ya. bukan, wah, betul lebih dari itu. Makanya saya pecinta bahasa. Kelihatan iya. Tadi kalau baca novel-novel saya itu bahasa fina. Ya. Bahasa yang tidak bisa diedit. Tidak bisa lagi. Sudah fina. Itu kalau menulis itu ada proses editing juga nggak yang? Atau ketika nulis secara sadar yang bahasanya final gitu nggak? Atau gimana? Saya kan editor, Mas Adian. Saya ketika proses menulisnya itu yang kalau nggak puas disobek aja gitu. Gitu. Dulu kan mereka masih Iya. dan itu apa namanya sudah bertakut. Saya teringat teman dari Filipina, namanya Rodrigo Suket, ketemu di Melayu, dibawa mesin ketik itu, dibawa padahal DIY itu sudah banyak komputer. Dia bilang, I love this machine. Dibawa apa itu tadi? Suaranya itu menimbulkan suara. Itu juga terjadi pada seorang pramudia. Jadi ketika ada komputer, dia malah nggak bisa menulis. Tadi Eyang bercerita bahwa awalnya adalah bacaan, melahap banyak buku ya. Nah, lalu apa beda Stand By Tortilla, Dataran Tortilla dengan karya-karya Indonesia menurut Eyang waktu itu? Menurut saya John Steinbeck pemenang Nobel. Tentu saja kadarnya ketahuan. Ketika menuliskan alam dan kelakuan manusia, dia nggak tinggalin yang saya suka. Kalau mau bilang porno ya saya terus-terusin. Ya, misalnya begini, dia menuliskan sesuatu yang sangat memelas, tapi ada di buku itu. Misalnya satu keluarga miskin ketika mengasih makan anak-anaknya itu cuma dengan merebus jagung, lalu jagung itu disebar ke lantai, lalu anak-anak itu makan kambingan dari langit. Itu sangat menyusahkan saya. Keterus-terangan dan kecorokan semacam itu yang mempengaruhi saya juga dalam menulis Bentuk Barok seperti itu. Ya, pernah saya sodorkan kepada seorang pengamat sastra, Bentuk Barok terpengaruh buku ini. Dia baca dulu, tidak, dia malah nggak percaya. Tidak, ini kamu dia memang tetap beda. Tapi yang jelas begini, saya anak kampung yang menghayati kehidupan kampung. Saya kan dari kecil bermain lumpur, bermain kali, bermain sungai, dan itu dengan produk rumah orang tua saya di Junsada itu langsung berbatasan dengan sawah. Jadi potret ikan, ular setiap hari saya temui gitu. Lalu ada ajaran ibu saya yang masuk. Semuanya itu kita menjalankan dibuang iya. Itu capung saja. Kan anak-anak suka dilarang. Jangan. Itu kemudian yang paling menarik adalah pengalaman dengan laba-laba. Ibu saya bilang laba-laba itu untuk membuat sarang itu membentang dari pohon ke pohon itu, dia harus untuk rahmat yang pertama dia harus lari turun ke tanah ke jamu sini, dia tempelkan, dia tarik lalu membentang. Nah, rahmat yang pertama itu akan dikembangkan menjadi rahmat yang seperti Jawa. Itu saya mengikuti proses-proses alam yang seperti itu. Dan itu menghasilkan, dan lama-lama ketika saya sudah masuk agama ke sini, lalu itu saya pakai sebagai tasbih. Atau tasbih itu artinya
memahasucikan Tuhan. Seperti itu. Itu hubungannya bagaimana ya yang menjadikan fenomena alam yang pelajari jadi tasbih untuk proses kreatifnya Eyang itu Ya, bagaimana? itu menjadi motornya, Oh, menjadi uh, 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 inner power, menjadi kekuatan di dalam diri saya. Jadi ketika misalnya saya menulis di atas buku baru, seekor pipit sedang terbang seperti batu lepas dari katak. Di belakangnya terbang lebih cepat seekor alap-alap yang kemudian menerkam itu dan dan diserahkan seperti itu. Itu betul sekali dan saya sangat asik dengan betul seperti itu. Kelihatan betul. Seperti itu ya. Kemudian politik. Tahun 65 saya sudah SMA kelas 2. Jadi peristiwa politik itu sudah saya bisa takar. Dan klimaksnya kan ketika tentara-tentara itu menembaki orang itu depan mata saya. Jadi takut masuk di depan masyarakat. di sini. Di sini. Di eksekusi depan publik. Dan itu 2 kali loh, malah 3 kali. Massal itu yang dieksekusi massal atau Yang pertama kali 1. oke. Satu orang. Yang kedua 13. Yang ketiga 2 orang. Itu di alun-alun di lapangan. Ya, ini sebenarnya di halaman kuburan. Lalu yang di sana itu di tikungan jalan. Yang di sana di belakang pasar. Itu gila. Saya pikir itu kemanusiaan saya itu sangat-sangat memberontak, sangat-sangat gelisah. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Nah, itu yang mengendap, mendublim, kemudian menjadi dongeng Tugu Barut, tetapi ini muncul pada bagian terakhir, pada Chandra yang lala. Oke, ya. Seperti itu. Pada waktu menyaksikan itu ada udah mengerti belum sih yang ada politik yang Sama sudah lah. bahwa itu adalah sebenarnya mereka tidak harusnya seperti Gini, jadi yang lebih menarik lagi, masa itu benar-benar stres. Jadi masa ikut bersorak ketika korbannya ditembak jatuh. Itu gila. Yakin gitu. Bukan. Bahkan ketika tahanan itu diarak dari kantor polisi dan lewat jalan raya ini, itu orang-orang sudah rame-rame bersorak-sorak. Jauh malah ya. Betul. Ya ampun. Ya, ada yang ngepelakin kepalanya. Nah, ini sesuatu yang betul-betul menusuk nurani saya. Dan peristiwa itu sangat membatin kemudian dan dimasukkan ke dalam novel itu. Cuma menjadi sangat sublim karena tentu nggak berani saya. Iya, betul. Maksudnya malah saya sendiri ditembak. Ya itu, saya mau tanya itu bagaimana kontrol itu ya kan yang itu pertanyaan saya yang ketika baca itu dan cara yang lala itu ya, kayaknya udah masuk ke isu yang sensitif, tapi kok nanggung gitu loh. Sama dengan Umat Hayam, dia masuk sedikit, tapi kemudian pelan-pelan berpaling. Kenapa nggak dieksplorasi? Saya tanya ke Pak Hayam ya, dia bilang nggak mungkin. Zaman itu. Iya, betul seperti itu. Itu saja kan saya menghadapi dua hambatan. Tapi saya tabrak. Hambatan pertama, saya sudah menghitung ini pasti tentara akan berusaha dengan saya. Saya dipanggil ke Tamtid. Itu tahun berapa gitu? 86. Di Jakarta. 5 hari saya ditahan di sana, dikasih pertanyaan yang sama, yaitu
Anda kekayaan, Anda kan pendukung komunis. Pertanyaan itu Ulang-ulang. yang saya tahu, yang saya heran, mereka itu punya dokumen ketika saya nonton pesta rakyat mereka. Oke. Saudara kan ada di pesta rakyat di alun-alun Purwokerto kan? Yang nonton taksi ada gitu ya. Iya. Nah, tapi akhirnya saya tetap bertahan bahwa saya itu orang NU, apa saya sedikit ngerti Marxisme, tapi kayak anak SMA lah, ngertinya kan nggak seberapa. Akhirnya ada pertanyaan mereka yang justru membebaskan saya. Kamu saudara PKI, siapa yang menjamin Anda? Saya plong di dalam hati, saya minta kertas, saya tulis nama, saya tulis nomor teleponnya. Ini orang ini hubungi sekarang. Itu nomor teleponnya. Siapa dia? Nanti itu tentara itu pada saling pandang. Dan pandang ternyata betul-betul tidak berani menghubungi orang itu. Orang itu adalah Abdul Rahman Wahid. Dia memang teman saya. Jadi saya nggak bohong. Teman saya. Bingung ya berarti yang interrogatornya nih. Terus apa akhirnya? Baiklah kalau begitu pemeriksaan selesai. Silakan tanda tangan. Setelah 5 hari. Ya, saya kira dalam 5 hari badan saya kurang sampai 2 kilo. Stres ya. Kan yang pernah sih ya yang kemudian dipenjarakan kan utusan mencurigai gitu ya. Masih nggak tempatnya di mana waktu? Tempat aktif lapangan Banteng kah? Guntur kali ya. Bukan, kayaknya kan di Kebayoran Baru. Karena langsung ya. Tapi pesa satu kan, nomor 1 namanya 1. Betul. Hedan terus. Jadi awalnya membaca yang banyak, kemudian menulis. Nah pertanyaannya apa yang di awal yang sulit? Cerpen atau apa? Ya, saya memulai dari cerpen dan setelah menghasilkan beberapa buku kumpulan cerita pendek nantinya. Selalu saya menulis cerita pendek mengenai orang-orang kelas bawah. Petani miskin, pedagang kecil, pegawai kecil, anak-anak yatim, orang yang kurang makan, pengemis juga. Iya. Nah, yang paling terkesan adalah menulis suka dan penontonnya itu. Ada alasan religius ternyata. Alasan apa ya? Religius. Oke. Begini, rupanya hati saya itu berkaitan dengan rasa simpati terhadap orang-orang miskin. Tapi setelah saya berjalan itu, saya baru mendapatkan relasi halaman teman berada pada kehidupan orang miskin. Wah, itu saya terkejut dulu. Dengan menulis cerita pendek, saya sepertinya sedang mewartakan kepada pembaca bahwa mesin itu mengusung alamat Tuhan. Bukan menarik sekali. Sudah ada satu artikel yang bukan terbentuk tapi artikel yang berjudul Mas Mantri menjenguk Tuhan. Sementara Mas Mantri pada suatu hari Lebaran diajak bersolat, dia tidak bisa bersolat karena tetangganya sedang sakit.
Kan dikatakan saya akan menjemput Tuhan kamu berbuat salat. Saya akan menjemput Tuhan. Dia pergi mengurus tetangganya yang Sakit, sakit iya. itu. Itu apa namanya harapan saya sangat realistis. Ya, ya, ya. Seperti itu. Nah, cuman juga saya mendapat kesulitan ketika menulis dongeng begitu. Dari religi. Iya. Begini. Apa namanya? Kesulitan itu di mana? Ya, waktu menulis dongeng buku Parung. Kesulitan saya itu saya hidup di tengah keluarga baik. Iya. Sementara dongeng itu yang namanya zina udah Hal biasa. hal biasa. Tabu lagi ya. Iya, jadi keluarga saya kasihan ditegur oleh orang-orang yang kritis. Ya, anakmu menulis novel kayak gitu. Karena dulu kan dibuat seri di Papua. Iya. Saya baca konsol Gitu. tahun 81 ada Kuning. Nah, bapak saya itu cukup demokratis kepada saya. Jadi biar sampaikan, saya dapat pertanyaan begini, apa gimana aja. Terus hampir saja tahu orangnya yang nanya gitu. Terus suara ketemu. Coba ulangi pertanyaan. Iya. Kamu kenal sama saudara pertanyaan itu. Yang soal itu orang-orang kayak gitu. Ada foto prambu segala. Kenapa? Tabu ya Pak untuk orang Itu loh. Kamu pertanyaan itu. Iya saya. Sobat tahlilan. Iya sobat tahlilan. Ingat aja. Kalau tahlilan selalu ada ayat yang berbunyi begini. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Betul kan? Saya setuju betul. Ya betul. Pahami dengan hati-hati. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah. Ronggang di mana? Ronggang itu di bumi. Jadi milik Allah. Kalau kamu mengimani bahwa dia di luar kepemilikan Allah, kafir kamu. Berani? Cuman dia rupanya tidak mampu mencerna. Jadi saya bantu begini. Menurut Allah itu kasarnya ada dua, yang baik dan yang buruk. Kalau kepada yang baik-baik itu kita mengambil sikap positif. Misalnya kepada ulama, pada guru, pada dokter, kita suka sama mereka. Hati saya condong pada mereka. Itu orang-orang baik. Kita kepada koruptor, kepada maling yang juga milik Allah. Kita harus mengerti negatif, menjauh. Jadi sama-sama milik Allah, pendekatannya Beda. Yang ini menarik loh pernyataannya yang kalau ada yang bilang di orang-orang miskin itu alamat Tuhan. Nah, itu elaborasinya maksudnya apakah sikap kita terhadap orang miskin ini artinya membuka jalan ke Tuhan atau maksudnya gimana itu yang apa namanya untuk menjelaskan ke publik ya yang barangkali baru mulai baca bukunya yang sebetulnya itu kan mendalam, jadi makanya saya tahan saja. Kamu lagi bukan orang Islam kan, jadi begini. Jadi di dalam ayat atau hadis qudsi, jadi riwayat suci tapi yang langsung kepada Muhammad. Muhammad langsung dari Tuhan. Jadi begini, dalam hadis itu diriwayatkan
ada penghuni neraka, penghuni surga, penghuni neraka menuntut Tuhan, menuntut Tuhan siapa penghuni neraka. Tuhan, kenapa aku engkau masukkan ke neraka? Tuhan menjawab, rinci batur, rinci sekali. Kalau aku masukkan ke neraka karena kau tidak menjenguk ketika aku sakit. Bagaimana Tuhan sakit? Bagaimana kalau Tuhan sakit? Tetanggamu yang sakit. Dan kamu tidak menjenguknya. Jadi kamu masuk neraka sekarang. Lalu tetangga itu kan ditafsir luaskan menjadi mungkin tetangga perorangan. Mungkin masyarakat, mungkin kawan tertindas, kaum yang terpinggirkan, itu juga tetangga yang sakit dan kita harus berpihak kepada mereka. Seperti Oke, masuk akal, make sense. Nah, baru yang pertanyaan ini puas dan menjadi yakin bahwa saya menulis Ronggeng Rumput Parut itu bukan hal yang main-main. Apalagi kalau kamu teliti bahwa peneliti dimulai dengan Rumput Parut yang gila. Kemarau 17. Jadi kalau tetanggamu meninduri ini tinggal sadarnya ditinggal. Nah, ini tidak akan dicuri tetangga. Saya tahu sadar siapa. Saya dulu nih rumahnya sedang ini. Kenapa dong? Iya. Artinya sangat jahiliyah. Sangat jahiliyah. Nah, tadi ujung cerita novel Baru iman masuk. Ketika Rasul mengatakan Orde Baru akan saya bawa bertata krama kepada sang wujud yang serba tanpa batas. Ini kalimat terakhir. Wujud yang tanpa batas itu super extension Tuhannya sendiri. Maha wujud, maha ada. Iya. Jadi iman yang sangat mengerti. Nah, di kalangan orang Islam itu namanya ini kartu nih dari gelap menuju Cerang. satu Habis. Jadi itu di dalam pengajaran orang Islam, agama itu adalah proses sebuah detik dari gelap menuju terang. Itu makanya sebenarnya religi. Kalau mau lihat detail dan memahami isinya jadi dia lebih novel religi itu ya. Tapi juga terbaca oleh seorang pengamat sastra anak Bandung, redaktur Harian Pengiran Rakyat, Kongres Sastra di Singapura. Dia mengatakan ini sebuah novel dakwah. Di Singapura bukan di sini. Iya. Saya pikir tertangkap juga. Saya sembunyikan. Iya. Itu tahun berapa baru ada orang sadar bahwa ini novel dakwah? Udah lama ya. Nah, sebelum Ronggeng Rumput Parut, yang pertama ditulis itu di kaki Bukit Cibala. Bagaimana inspirasinya? Itu tahun 1977 di desa ini sedang diadakan pemilihan kepala desa. Nah, itu kan kira-kira sebelum hari H, 1 bulan sebelum ada isu-isu dan beraja dengan kemana-mana. Dari menggunakan mantra, dari menggunakan yang namanya cahaya, kata Wahyu, itu menimbulkan inspirasi. Wah, itu baiknya kalau saya tulis dan saya mengambil figur Pamudi menjadi tokoh ideal yang kepengen desanya itu
beres, pemilunya bersih, Hmm. tapi berhadapan dengan seorang direktur yang berat dan bahkan bisa mengambil gadisnya si Pamutu itu. Akhirnya Pamutu lari ke Jogja bergabung dengan wartawan itu. Jadi orang itu harus, tapi juga saya menyusupkan kisah cinta antar suku. Di Jogja dia bekerja di toko Santangan Nyonya Wiwaha. Ini nama jalan. Iya. Nah, punya gadis yang namanya lupa saya. Saya lupa. Nah itu dan akhirnya pembaca akan mengatakan bahwa Pamutu bercinta dengan majikannya. Tapi juga sudah saya sampaikan kepada menikah Anda. Jadi saya lupuskan mereka berdua mau ke Bandung dengan mobil. Kalau melewati Bukit Cibala, menanjak, tiba-tiba Mulyani namanya Mulyani menepuk pundak Pamudi. Kita tidak jadi ke Bandung, pulang saja. Berarti di situ. Berhenti di Oke, jadi pembaca nih semua interpretasikan. Iya, apa yang terjadi ya kan? Nafsu-nafsir. Tapi waktu itu yang tahun 77 kalau settingnya misalnya pilihan kada itu desa memang dari dulu udah langsung ya. Jadi demokrasi kita kan belajar dari pemilihan desa. Nah ini dulu masih pakai keras bambu yang bolong, nanti orang dikasih video itu 100 suara Masukin. nanti selesai kebelah di itu. Nah ada yang untuk tua lagi dari itu, untuk kreatif lagi. Jadi kata kakek saya dulu pilihan lurah itu orang memasang patok kayu dengan tinggi sejumlah calon kepala desa. Nah, penduduk dipanggil, jadi pemilu itu akan memegang patok itu. Patok itu mewakili calon gitu ya. Nah, itu patok pertama. Patok kedua, patok tunggal dua. Oke. Nah, ini seru banget ketika patok tunggal dua, ini pemilihan yang sebenarnya. Itu disuruh-suruhnya orang kata kakek saya itu orang bisa ditarik orang sudah memegang ditarik lah Bukan suara gitu. sampai harus dijagai supaya tertib. Iya. Ini demokrasi langsung ada terjadi di desa ya dengan caranya. Betul-betul demokrasi langsung. Tapi money politik sudah mewarnai juga. Tetap mulai katanya dengan doa-doa, lalu ada penipuan, itu ada cahaya, padahal cahaya buatan. Nah itu mereka lawannya. Maka itu buat. Wah seru ya. Nah secara teknik yang di kaki Bukit Cibala kalau dibanding dengan tetralogi Dukuh Paro jauh lebih matang yang ini Dukuh Paro ya. Kalau tetra itu 4 trilogi. Nah jauh lebih hidup, lebih kuat, gitu ya. Dan apa yang terjadi kemudian sehingga ketika menulis trilogi ini menjadi berhasil? Ketika menulis di satu Bukit Cibala, saya belum mencapai tingkat redaktur. Jadi penguasa sedangkan baru saya ketika saya sedang duduk menjadi redaktur Merdeka. Harian. Berarti secara skill udah lebih matang. Iya, ada matang ya. Sampai-sampai saya harus memilih mau jadi redaktur apa mau jadi novelis. Itu pilihan yang